Saya selidiki ya, kenapa kita gampang kecewa? Karena tidak mengenal Tuhan secara benar. Ya, kita pikir Tuhan itu, kita sering ya, karena sudah didoktrin mungkin oleh hamba-hamba Tuhan. Lu ikut Tuhan pasti diberkati. Yang penting lu rajin doa, rajin pelayanan, rajin ibadah, semuanya bikin lancar. Anggaplah berita itu adalah kita menganggap Tuhan itu kuning. Ternyata Tuhan bisa juga coklat. Udah rajin ibadah, rajin doa, saudara dapat masalah. Betul nggak? Akhirnya saudara kecewa. Makanya kenapa kita gampang kecewa? Karena saudara mengenal Tuhan itu kulitnya doang. Saudara harus mengerti Tuhan, pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kenapa kita gampang kecewa? Karena kita mengenal Tuhan tidak secara benar, hanya dari luar saja. Apalagi yang membuat kita kecewa? Kalau kita hanya merindukan berkatnya, bukan pribadinya, pasti kita gampang kecewa. Seperti tadi doktrin yang mengatakan, yang penting lu rajin aja, pasti lu diberkati. Berarti orang itu rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin melayani, berharap upah berkat materi. Betul nggak? Toko lu sepi, toko gua sepi, kenapa ya? Pendetanya bilang, iyalah, lu jarang ke gereja. Oh gitu ya Pak Pendeta. Iya dah, minggu depan saya mau ibadah, rajin ibadah. Berarti dia rajin ibadah karena berkatnya, bukan karena pribadinya. Nah, hal-hal inilah yang bisa mudah membuat saudara kecewa. Tangkap ini. Kalau nggak ada kesaksian kan nggak hidup ya firman Tuhan. Kesaksian saya. Pak, ini minum saya bukan yang tadi, Pak. Oh iya. Waktu saya menjadi Kristen halaman. Jadi bangsa Israel tuh mau ketemu Tuhan tuh ada 3 tingkat ya. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, biasanya orang yang gampang kecewa itu adalah Kristen halaman. Ya. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Saudara harus ada masuk di ruang maha kudus. Ini ruang pribadi Tuhan. Yang boleh masuk ke ruang pribadi saya cuman anak saya. Karena nggak semua orang Kristen itu anak Tuhan. Next, nanti saya kasih satu pengajaran lah. Bedanya orang Kristen dengan anak Tuhan. Tangkap ini ya. Nah, waktu saya masih jadi Kristen halaman, kesaksiannya begini. Dulu saya punya teman yang akrab dalam pelayanan. Dia support saya dalam pelayanan. Sampai satu hari saya harus ambil alih pelayanan ini. Jadi saya punya tempat dipakai oleh seseorang. Akhirnya seseorang ini pamit, dia mau buka di tempat lain. Wah, berarti saya harus tackle kan. Saya berharap orang ini minta dukung pelayanan, karena saya nggak bisa ngomong. Saya kalau berdoa aja, nggak berani nih ngadep begini. Saya berdoa selalu ngadep ke sini. Memberi pengumuman aja saya nggak berani. Saudara bisa bayangkan, suruh saya men-tackle, ambil alih, ya pelayanan sidang ini. Saya berharap sama dia. Dia dulu akrab sama saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia nggak datang. Sepertinya saya dicuekin. Waduh, saya kecewa banget sama orang ini. Dan saya selalu cerita, saya kecewa tuh sama si A. Kalau ketemu sih biasa-biasa aja, kelihatannya biasa-biasa aja. Hati saya kecewa. Itu yang membuat saya jadi jauh. Ini contoh ya, kecewa sama orang itu. Dulu akrab, sekarang jadi nggak akrab. Berteman masih nggak? Masih. Tapi ya sebatas begitu aja. Nah, saya harusnya bersyukur. Untung dia punya sikap seperti itu. Kalau nggak seperti itu, saya sampai sekarang nggak bisa ngomong begini, nggak bisa nih. Nah, saya bersyukur Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang mengendalikan hatinya. Makanya begitu saya masuk ruang maha kudus, mengenal Tuhan secara benar, saya melihat itulah cara Tuhan memberkati saya ketika Tuhan keraskan hati orang itu. Enggak, saya bilangnya iya, begitu waktunya, kok nggak muncul-muncul, saya lihat jamnya, kok nggak datang. Waduh, siapa yang nyampein firman? The power of kepepet saya keluar. Mau nggak mau saya sampein, bisa ternyata. Untung kan? Nah, itu saudara bisa nangkep itu ya. Jadi saudara kalau ada di halaman, Kristen halaman, mengenal Tuhan hanya dari jauh aja. Saudara kalau ada di halaman, emang saudara tahu di dalamnya ada berapa kamar, di atasnya ada apa? Kan nggak tahu kan? Karena saudara cuma ada di halaman. Saudara harus ada masuk ruang maha kudus. Dan ini bisa terjadi kalau saudara punya waktu. Saat teduh, pujian, penyembahan, doa itu minimal 1 jam. Kalau saya sih begitu. Saya kalau bangun tidur suka dibangunin Tuhan itu jam 3, jam 4. Besok jam 3, jam 4. Tapi saudara kalau dibangunin Tuhan jam 3, jam 4, yang saudara buka Facebook, WhatsApp, IG, harusnya saudara langsung cari Tuhan.
Dulu saya begitu. Bangun tidur, cari dulu Facebook, ada apa gitu ya. Itu sebenarnya Tuhan lagi bangunin saudara, dia mau ngajak saudara ngobrol. Itu saudara bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tangkap ini ya. Kedua adalah tinggi hati. Tinggi hati kita ditolak oleh Tuhan.